lebih ke Ibu pribadi, apa yang jadi tantangan Ibu selama berkarir di astronomi? Ya, tantangan saya barangkali lebih kepada diri sendiri ya. Maksudnya sangat gampang kita menyalahkan lingkungan. Misalnya, wah fasilitas riset begini begitu, lalu kita banyak dibebani administrasi dan seterusnya. Sebagai kaprodi kita jadi apa? Kayak kantor pos banyak nulis surat kan, kalau nulis surat rekomendasi ini dan tapi balik lagi sebenarnya yang menjadi tantangan buat saya adalah diri saya sendiri sebenarnya. Satu, apakah saya terus menantang diri saya untuk selalu ada men-challenge gitu ya supaya keluar dari zona nyaman. Karena sebagai dosen itu sebenarnya kan dituntut kita terus belajar. Ya, nanti ilmu kan dinamik, berkembang terus gitu. Terus kita ilmunya ilmu kuno yang mahasiswa bilang, wah ibunya masih ngajar ini, sementara dunia udah apa gitu. Kita harus terus terupdate terus gitu ya. Jadi men-challenge diri sendiri, keluar dari zona nyaman, harus tetap belajar seperti itu. Kadang-kadang juga rasa puas diri ya. Misalnya astronomi satu-satunya di Indonesia, ya ada sih di teras, tapi fokusnya kan ke sains keplanetan gitu, atmosfer dan keplanetan gitu. Kan misalnya di sana nggak ngurusin kosmologi gitu. Kosmologi masih satu-satunya Bu di ITB. Masih satu. Atau ada juga yang di UI bukannya ada fisika teori? Ya, yang teori-teori gitu kan ya. Teori terus kita bilang, wah tapi kan teman-teman fisika itu oke, lebih dari sisi teori, tapi yang eksperimennya pengamatannya kan masih kita gitu yang untuk mendekatkan teori ke pengamatan itu memang kita punya privilege sebagai orang astronomi lebih dekat kepada data dan barangkali lebih paham gitu bagaimana dari sisi data itu menginterpretasikan data dan seterusnya. Nah, buat saya ya itu tadi tantangannya itu diri sendiri. Karena zaman sekarang itu kalau mau maju ya harus terus men-challenge diri sendiri. Jadi nggak boleh ada merasa tua gitu ya untuk belajar. Dalam hal belajar itu nggak boleh merasa tua gitu. Nah, di satu sisi ketemu terus orang-orang muda kan ini. Nah, itu sebenarnya juga menyenangkan gitu ya. Kita nggak terlalu merasa bahwa kita udah tua, meskipun mereka sih nggak kita tua. Jadi ya gitu ya. Jadi ya kuncinya di kita sendiri. Gitu, diri sendiri ya. Kalau minat nih Bu, ya benar. Untuk minat, seberapa besar minat perempuan untuk kuliah di astronomi dan seberapa banyak yang kemudian berkarir di astronomi sepanjang yang Ibu tahu? Ya, kalau mahasiswa kita gitu sekarang ya 50-50 lah ya. Perempuan dengan laki-laki 50-50 saya rasa. Dan kalau untuk karir, kita kalau ngomong secara prinsip kan bahkan culture kita juga sudah cukup akomodatif sebenarnya saya rasa untuk karir wanita di sains ya. Saya punya pengalaman kan. Jadi kalau di seperti yang saya lihat di Jerman gitu ya, untuk karir perempuan di sains itu seringkali ya ada masa di mana terkendala ketika mereka menikah, kemudian punya anak dan seterusnya. Karena semua pekerjaan itu kan pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan sendiri, nggak ada mbak di sana kan ya. Jadi makanya kalau di sana kadang bisa orang cuti dulu 2 tahun 3 tahun. Di sini ada tempat penitipan anak dari anak umur berapa hari gitu kan. Kemudian ada kakek neneknya yang bisa dititipin. Kalau di sana kan nggak bukan culture-nya seperti itulah ya. Jadi di dalam hal itu barangkali kita
kalau mau disebut lebih beruntung sebenarnya. Ya, meskipun nanti ya anaknya kan ya mudah-mudahan tidak terbengkalai ya, itu urusan lain lah, saya tidak membahas hal itu. Kalau masih, oh ya berarti mahasiswanya udah 50-50 menarik juga nih Bu. Sekarang mungkin bisa lebih lihat sebarannya ya Bu ya, dibanding zaman dulu saya cuman 13 orang. Zaman Vivi itu statistics of small numbers. Jadi satu orang sangat berpengaruh gitu. Iya, sangat. Saya tuh angkatannya 13 orang, 3 orang keluar setelah TPB, jadi tinggal nyisa 9 yang lanjut. Dari 9, 7 cewek dan 2 cowok. Iya. Kemudian oh ya, satu waktu itu nggak selesai di sarjana muda kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada sarjana muda ya Bu ya? Nggak ada. Nah kalau ini Bu, karena tadi saya bicara tentang perempuan, nah ada nggak isu yang membatasi perempuan berkarir di sains, khususnya astronomi? Mungkin sebagian tadi Ibu udah jelaskan dikit sih, tapi ada lagi nggak Bu? Kalau di Indonesia secara kesempatan nggak ada ya, saya rasa. Bisa lihat Bu Clara bisa jadi kapus gitu ya, Bu Nana jadi kepala Poska dan seterusnya. Dan saat ini astronomi, iya ya berarti ada 4 ya Bu ya, petinggi astro yang dari perempuan. Bu Nana dari Kepala Bosya, kemudian Bu Hesti Kaprodi Astronomi ITB untuk S1, Bu April untuk S2-nya, dan Bu Clara di Kapus 8. Ya, kalau itu dianggap ini ya, kalau Kaprodi dihitung ya. Dihitung. Saya hitung semuanya aja deh, Bu. Nah, berarti pada dasarnya sebenarnya di Indonesia nggak terlalu banyak masalah ya dengan isu perempuan dalam sains ini? Tidak, saya rasa enggak. Saya rasa ya, kesempatan semua terbuka. Berarti memang lebih pada isunya bukan pada kesempatan perempuan dalam sains, tapi kesempatan kita bisa mendapatkan pekerjaan di astronomi dong ya? Iya, dan pilihan juga ya. Maksudnya kadang ada kesempatan tapi pilihan kita tidak di situ gitu ya. Karena berbagai pertimbangan, kita nggak bisa ngomong sebuah pilihan lebih baik dari yang lain ya. Setiap orang kan punya konstelasinya masing-masing, mana yang paling cocok. Dia putuskan sesuai dengan keadaannya, ya kita respect saja gitu. Ya. Maksudnya di luar pilihan pribadi, berarti lebih pada kesempatan kita dapat kerjaan di astronomi itu sendiri kan ya Bu ya? Ya, tapi saya melihat begini ya, ini sebenarnya juga mimpi saya sih. Saya sih kepingin sebenarnya banyak prodi astronomi. Oh, itu harapan banyak orang, Bu. Iya, kita punya ya ITERA gitu. Lalu memang sih kebanyakan di universitas lain itu seperti kelompok peneliti, kelompok keahlian atau sub dari bidang gitu ya, di bidang penelitian begitulah ya, seperti UI atau UGM, lebih banyak ke teori tapi teori yang berkaitan dengan kosmologi gitu. Atau di tempat-tempat lain UIN dan sebenarnya geliat itu makin banyak ya, sebenarnya UPI segala macam. Nah, sekarang kami juga sedang ada apa ya, mungkin baru langkah pertama untuk keinginan Undana untuk ada mereka istilahnya apa ya, peminatan atau apa gitu. Jadi kayak semacam kalau zaman kita dulu KPK gitu ya, kayak sub kelompok gitu. Tapi mahasiswa nanti misalnya mulai tahun ke-3 misalnya kalau mau TA dia harus ngambil kuliah-kuliah tertentu, itu sedang didiskusikan sekarang. Dan saya sangat berharap bahwa itu terjadi gitu. Karena sekali lagi meskipun posisi tadi kan balik lagi ke kerjaannya. Kerjaannya nggak banyak kok, ngapain buka-buka prodi di mana-mana gitu. Nah, karena saya punya keyakinan gitu bahwa pendidikan astronomi yang kita kembangkan dengan segala yang kita pikirkan sekarang itu, kalaupun orang tidak berkarir di astronomi, tetap ada apa istilahnya tempat khusus gitu, di mana keahlian astronomi itu diperlukan dan semakin lama akan semakin
semakin banyak saya rasa, ya, gitu. Semoga Bu. Berarti yang Undana tadi itu terkait juga dengan pendirian Opnas di Nusa Tenggara Timur ya Bu ya? Iya, arahnya ke sana kan mereka yang punya pulau gitu ya, punya daerah gitu, terus tentu harapan ini sebenarnya sangat didorong oleh pemerintah daerahnya, mereka sangat ingin supaya ada prodi astronomi juga ya, yang dibuka di sana. Terima kasih Bu jawabannya. Kalau di astronomi ITB sendiri, apa yang dilakukan untuk isu inklusi? Ada nggak Bu masalah inklusi itu yang muncul di astronomi? Ya, kalau secara khusus, secara sistemik kita menyiapkan belum ya, kecuali bahwa di kampus ITB itu sekarang kalau Vivi lihat ada fasilitas-fasilitas yang mempermudah untuk teman-teman yang mungkin perlu bantuan seperti menggunakan kursi roda itu lebih diakomodasi gitu ya, disediakan dan seterusnya. Nah, kalau di astronomi sendiri kita juga pernah menerima mahasiswa yang punya low vision gitu ya. Jadi ya kuliah ya disesuaikan, misalnya dia diizinkan dia bawa kamera untuk memotret apa namanya, karena dia masih bisa melihat, jadi dipotret tapi kemudian dia lihat begitu. Rasanya Vivi pernah bertanya juga ya tentang buta warna, itu sebenarnya juga pernah ditanyakan karena barangkali relevan untuk yang kepingin masuk ke astronomi, jadi tidak ada syarat buta warna. Lalu untuk kepedulian kita terhadap orang yang berminat ke astronomi meskipun tidak dalam bentuk pendidikan formal astronomi, beberapa staf juga pernah melakukan kegiatan memfasilitasi, misalnya pada waktu terjadinya gerhana matahari total, ada beberapa staf yang sudah membuat kegiatan untuk membuat alat-alat peraga yang bisa dipegang dan kemudian menjadi gambaran tentang peristiwa matahari total itu untuk teman-teman yang kehilangan penglihatannya, gitu misalnya. Ya, tapi secara prinsip kita mengusahakan supaya teman-teman yang berminat ke astronomi meskipun ada beberapa kendala dari sisi fisik gitu tetap bisa. Terima kasih Bu. Nah, kalau ini Bu, Ibu juga kan banyak terlibat dalam kegiatan community development kalau nggak salah di Nusa Tenggara Timur. Ibu bisa cerita nggak apa yang dikerjakan dan juga targetnya? Ya, oke. Sebenarnya keterlibatan saya tadi Vivi sudah sampaikan dalam konteks Komdev di sekitar observatorium nasional ya. Jadi observatorium itu bukan hanya yang di Timau atau Kupang, tapi di tempat lain observatorium yang besar atau yang baru dibangun kan umumnya ada di lingkungan yang remote gitu ya. Dan tidak jarang masyarakat di sekitarnya yang memang masih memerlukan support gitu ya di dalam banyak hal gitu. Nah, Timau ini sebelum jalan sekarang sudah ada ya, tapi sebelum ini jalan masih sangat jelek, jadi 120 km itu ditempuh dalam 6 jam dan jalannya tidak bagus gitu. Nah, masyarakat di sekitarnya ya karena kondisi seperti itu ya sempat kalau istilah mereka ini kami dari zaman merdeka juga begini-begini karena tidak ada akses sulit. Jadi jalan itu bisa putus ketika hujan deras dan seterusnya. Jadi agak terisolir gitu atau cukup terisolir. Nah, yang mendasari Komdev ini adalah ini kan ada observatorium gitu ya dengan peralatan yang canggih. Ada di daerah yang nggak punya listrik, nggak punya air, atau akses air sulit gitu. Coba kita kebayang ya, kita bukan orang situ, datang sebagai pendatang,
bikin ini itu, lalu mereka hanya jadi penonton, gitu. Sangat tidak elok gitu ya. Nah, jadi di satu sisi yang lain kita sebenarnya punya kepentingan. Fungsi observatorium itu bisa langgeng ya, langgeng dalam pengertian ya biasanya kan observatorium itu direncanakan untuk beroperasi 50 sampai 100 tahun gitu. Nah, supaya 50 sampai 100 tahun itu tetap bisa berfungsi dengan baik, dukungan dari masyarakat sekitar itu kan bukan hanya penting ya, tapi tidak boleh tidak gitu, tidak boleh tidak. Nah, jadi harus ada simbiosis mutualisme antara supaya observatorium bisa berfungsi dengan baik, berhasil, lalu masyarakatnya juga maju. Karena observatorium itu kan datang pengennya dengan mengatur, ada aturan tentang tidak boleh menyalakan lampu, harus misalnya ada tudung dan seterusnya lah, ada kawasan yang menjadi buffer yang harus ada aturan ini itu. Terus masyarakat dapat apa? Gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian mendasari kami untuk sebenarnya masih sangat jauh dari kebutuhan gitu ya. Maksudnya apa yang kami lakukan sangat kecil masih, tapi memberi kami gambaran gitu tentang kehidupan di sana. Jadi kami lebih banyak pada pelatihan STEM education gitu ya, tentang air, tentang energi. Jadi kalau nanti listrik udah masuk, sekarang sih listrik udah masuk, tapi saya belum lihat kondisi terakhir karena terakhir itu saya Februari tahun lalu sebelum COVID itu. Setahun yang Jadi lalu. begitu COVID udah nggak pernah ke sana lagi kan ya. Nah, itu listrik belum masuk waktu itu, tapi saya dengar sekarang udah masuk. Dan kita bayangkan listrik masuk itu artinya dan jalan sudah mulus sekarang. Memang belum sampai ke lokasi observatorium ya, tinggal 15 kilo lagi. Tapi artinya sekarang akses itu terbuka semua. Jadi akan ada dalam waktu yang singkat segala macam kalau boleh disebut sebagai kemajuan, mungkin disebut kemajuan, tapi juga dengan semua dampaknya. Jadi masyarakat yang tadinya cukup terisolir tiba-tiba sekarang terekspos oleh segala macam pengaruh. Tentu tidak semuanya jelek ya, tidak semuanya jelek. Mereka juga berhak untuk maju, mereka berhak dapat listrik, mereka berhak untuk bisa belajar, karena tadinya anak-anak kecil itu kalau udah malam kan nggak bisa belajar lagi. Gitu. Nah, jadi ya seperti itu yang kita lakukan. Ada ya kita mengusahakan buku-buku kayak gitu. Lalu sebenarnya yang lebih penting adalah dekat dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, menyerap aspirasi mereka, bahkan tanpa ngapa-ngapain, hanya bermain dengan mereka, dengan anak-anak kayak gitu, tapi kita jadi ngerti apa sih yang mereka anggap bernilai dalam hidup, cita-cita mereka kayak gitu. Jadi supaya kita itu, kedatangan kita tidak dianggap sebagai kita bukan bagian dari mereka, ya mendekatkan diri lah. Arahnya ke sana, tapi sekali lagi ini masih sangat kecil dibandingkan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Dan kami sendiri selalu menempatkan diri untuk ini proyek apapun itu harus membuat mereka berdaya, bukan membuat mereka dependen pada bantuan seperti itu ya. Tapi mereka harus berdaya. Mereka harus punya dignity gitu untuk mengubah kehidupan gitu. Berarti ini programnya juga bukan cuma sekali dua kali kan Bu, akan ada follow up terus menerus. Betul. Saya rasa selama observatorium itu ada, observatorium itu bertanggung jawab untuk
menjalin hubungan yang baik dengan sekitarnya, dan itu bisa atau harus dilakukan dengan program-program yang memang direncanakan gitu. Supaya kita terus juga didukung gitu kan. Iya, betul sekali. Berarti penerimaan masyarakat terhadap program yang ada gimana, Bu? Cukup baik kan ya? Ya, mereka menerima cukup baik gitu karena dan tentu sebenarnya mereka itu kan melihat tindakan nyata gitu ya, karena kami berapa kali datang, "Ibu," katanya, "kalau Ibu datang meneliti terus kapan itu?" Dulu belum mulai dibangun ya, "Ibu datang meneliti terus." Jadi mereka ingin sesuatu yang real. Tapi kita banyak belajar dan di situ tuh saya ngerasa bahwa, aduh sebenarnya kehidupan kampus itu kan boleh dibilang seperti apa ya, relatif sangat ideal gitu dibandingkan dengan fakta kenyataan yang kita lihat di masyarakat gitu. Betul. Itu Ya. terjadi di Saya semua rasa itu ini. latihan yang baik gitu kalau mahasiswa bisa ke sana ikut mengajar. Kami banyak bekerjanya memang dengan sekolah kayak gitu ya. Wah, itu bagus banget sih Bu untuk membantu pendidikan di sana. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari sesi ini. Apa pesan Ibu untuk anak-anak muda yang tertarik dengan astronomi? Ya. Nah, mungkin kalau pesan singkatnya jangan takut masuk astronomi atau mempelajari astronomi sebagai jalur pendidikan yang resmi begitu ya. Karena saya lihat orang kalau ditanya senang astronomi, hampir semuanya senang. Sulit untuk menemukan orang yang nggak senang astronomi. Lihat alam semesta, lihat gambar dan seterusnya. Tapi begitu pendidikan astronomi ya nanti dulu. Tapi di satu sisi yang lain juga saya pengennya ya yang masuk memang yang berminat gitu ya, daripada kami ngemong orang yang nggak berminat gitu, meskipun pintar itu lebih sulit untuk diajar, kemudian dididik dan seterusnya gitu. Ya, tapi sekali lagi kalau memang berminat jangan takut. Apalagi kalau alasannya pekerjaan. Wah, menurut saya. Dan saya rasa saya ngelihat anak-anak sekarang menurut saya ya, menurut pengamatan saya, kok kayaknya nggak terlalu risau gitu dengan nanti mereka kerja apa. Menurut saya loh ya. Ya, mungkin ya saya juga nemu sih orang-orang yang memang udah kebayang karena dengan apa ya gap generasi itu terasa sih Bu. Zaman sekarang anak-anak mudanya lebih banyak berpikir tentang bagaimana mereka bisa berkreasi dan membuat sesuatu yang baru, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan berani mencoba ketimbang mungkin generasi-generasi sebelumnya yang berpikir bahwa setelah ini saya kerja di mana gitu. Kadang saya berpikir bahwa pertanyaan yang datang itu bukan sekedar dari si siswa, tapi juga karena concern dari orang tua kan. Karena ya mungkin lagi-lagi beda gap generasi itu tadi yang membuat berpikir bahwa ya harus ada pekerjaan yang secure gitu. Sementara si anak mungkin ya saya bisa mengeksplorasi diri. Itu yang saya lihat juga sih Bu. Dan kalau ya, di situ orang tuanya yang harus juga apa ya diupdate dan belajar juga. Gitu. Tapi jadi ingat sih Bu, sebelum kita mengakhiri wawancara, dulu saya pikir di astronomi saya hanya akan belajar tentang astronomi dan alam semesta. Ternyata hampir 3 tahun saya kuliah di fisika ITB. Jadi kuliah gabungan dan ternyata memang menarik sih. Kita perlu mempelajari dasar-dasar yang ada di fisika untuk bisa memahami astronomi secara utuh. Nah, terima kasih Bu untuk kesempatan bisa ngobrol dengan Ibu sore hari ini. Terima kasih sekali sudah bersedia hadir di Astro Wicara. Sama-sama. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!